Banyak orang di luar sana yang mencari investasi yang cuannya sangat besar, ingin yang untung sebesar-besarnya. Kalau bisa satu hari 100.000%. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Ya gampang banget kena sama yang namanya investasi bodong, investasi tipu-tipu. Karena yang dicari adalah investasi yang profitnya sebesar-besarnya, karena merasa bahwa investasi yang bagus itu adalah investasi yang profitnya paling besar. Padahal kalau menurut Benjamin Graham dalam bukunya The Intelligent Investor, tolak ukur atau patokan parameter keberhasilan seseorang dalam berinvestasi itu bukan dilihat dari berapa besarnya dia bisa mendapatkan return atau profit, bukan dari seberapa besar dia bisa mengalahkan pasar, tapi dari seberapa konsisten. Ini kuncinya, seberapa konsisten dan seberapa disiplin si investor ini dalam berinvestasi. Tolak ukurnya sesimpel itu. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan return, misalnya kita berinvestasi di obligasi, misalnya 6-8% per tahun, it's okay, itu udah bagus, itu nggak masalah gitu loh. Bisa nggak dengan return 6-8% per tahun kita bisa financial freedom? Bisa. Tinggal kita ukur aja, tinggal kita atur, kita maunya berapa sih kebutuhannya. Misalnya nih kita cari investasi, ini supaya gampang ngitungnya ya, kita cari yang 12% per tahun. Atau misalnya dalam bulan, itu berarti 1% per bulan. Nah, kita tinggal atur, kita punya gaya hidup itu berapa per bulan. Misal, gaya hidup kita 100 juta per bulan. Ini contoh aja, misalnya, supaya gampang hitungnya. Nah, ketika kita tahu, oke, 100 juta per bulan itu adalah 1% dari return dari investasi kita. Artinya, kita harus berinvestasi atau kita harus punya modal, punya aset senilai 10 miliar. Supaya 1% dari 10 miliar adalah 100 juta. Jadi, kita bukannya kemudian mencari yang besar-besar, yang kalau bisa 10% sehari, 20% sehari, bukan. Tapi kita harus memilih investasi-investasi yang kita paham, yang kita ngerti. Lalu kemudian kita maksimalkan dalam jumlahnya. Karena gini, orang jadi kaya itu bukan karena berapa besarnya investasinya, bukan karena berapa besar return on investment yang ia dapatkan, tapi konsistensi dari ia benar-benar menggulung hasil investasinya, ia bekerja, hasil dari pekerjaannya kemudian diinvestasikan, itu terus-menerus bergulung hingga pada akhirnya bisa mendapatkan hasil yang konsisten. Itulah goal dari perjalanan finansial seorang. Nah, ketika kita udah mencapai hasil investasi kita, passive income kita udah bisa membiayai gaya hidup kita, itulah yang namanya kita udah bebas finansial, udah merdeka nih, udah bebas, kita nggak mau kerja juga nggak apa-apa, kita bisa mencari hal-hal lain yang jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Kita udah mulai naik level nih, udah mulai naik tingkat, udah mulai nggak lagi mencari uang, tapi udah mencari apa sih yang menjadi panggilan hidup kita. Nah, itu bisa kita alami, bisa kita lakukan kalau kita udah bebas secara finansial, dan itu hanya bisa tercapai kalau kemudian kita disiplin dalam berinvestasi. Sekali lagi, goalnya bukan mencari investasi yang profitnya besar-besaran sampai akhirnya kita ditawarin yang aneh-aneh, yang bodong-bodong pun kita percaya karena tergiur dengan investasi yang besar. Karena kita berpikir, wah dengan uang sedikit saya bisa dapat hasil yang luar biasa besar. Enggak, jangan sampai kayak gitu. Itulah yang membuat banyak orang akhirnya tertipu investasi bodong. Sekali lagi, disiplin diri. Kita kalau dalam bahasa trading itu ada yang namanya trading plan. Plan investasi kita seperti apa, profil risiko kita seperti apa, kita kenali berapa jumlah uang yang berani kita sacrifice untuk kita bisa mendapatkan return on investment yang hasilnya memuaskan. Karena Ben Graham juga pernah bilang bahwa untuk mendapatkan hasil investasi yang memuaskan itu sangat mudah. Memuaskan itu dalam arti di atas bunga deposito, dalam arti memberikan hasil yang cukup untuk kita di atas inflasi seperti itu. Tapi kalau kita ingin mencari investasi yang hasilnya luar biasa bagus, itu susahnya setengah mati. Banyak yang seperti itu, banyak yang luar biasa bagus, tapi banyak jebakan-jebakan scamnya. Itu hati-hati banget. Nah, buat kita orang awam gitu kan, yang bukan murid dari Warren Buffett, yang bukan murid dari Benjamin Graham, ya udah cari yang biasa-biasa aja. Misalnya 6-8% per tahun, 12% per tahun itu udah oke banget, udah bagus gitu kan.
Tapi kemudian kita bisa tingkatkan terus jumlah investment kita, jumlah aset kita tambahkan terus, kita gulung terus sehingga dia akan jadi eksponensial pertambahannya. Jadi kalau misalnya kita punya waktu, misalnya sekarang usiamu adalah 30 tahun, punya target 50 tahun itu bebas finansial, ya udah 20 tahun itu akumulasikan terus. Percaya sama saya, 20 tahun itu waktu yang sangat panjang. Di saat yang sama itu adalah waktu yang sangat sedikit. Tiba-tiba lah udah umur 40 aja, tiba-tiba loh udah umur 45, nggak kerasa ya tiba-tiba udah mau umur 50 selesai. Tapi kalau misalnya kita secara disiplin, konsisten terus-menerus, percayalah itu waktu yang cukup lama untuk kita bisa mengakumulasi kekayaan kita. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.